Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di CB6 Siniar Bincang Asik bersama Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, sahabat bahasa, hari ini kita sedang bersama Bapak Boni Irawan SPD MPD, yang mana Bapak Boni ini merupakan ketua dari UPT Perpustakaan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak untuk waktunya. Nah, pada hari ini sahabat bahasa kita bakalan ngebahas tentang Hari Bahasa Ibu Internasional yang akan dirayakan sebentar lagi di bulan Februari ini. Jadi Bapak, pada hari ini kita bakalan menanyakan beberapa pertanyaan pastinya kepada Bapak seputar tentang Bahasa Ibu Internasional ini, Pak. Nah, pertanyaan yang udah kita sediakan nih, Pak. Yang pertama, menurut Bapak sendiri, Bahasa Ibu itu tuh seperti apa sih, Pak? Bahasa ibu, kalau menurut saya, bahasa ibu itu identitas ya. Identitas sebuah produk budaya yang lahir dari proses panjang ya, interaksi dari masyarakat kita dengan sesama anggota komunitas yang dipengaruhi oleh keadaan alam dan lingkungan sehingga menghasilkan sebuah produk budaya yang memiliki keindahannya sendiri, nilai rasa, nilai karsanya sendiri, dan pada ujung-ujungnya itu menjadi identitas. Kemudian dalam perkembangan hari ini, bahasa ibu itu menurut saya itu harus dilestarikan. Kemudian juga sebagai identitas ya kita harus bangga. Kita harus bangga dan kita harus sedapat mungkin dilestarikan dengan cara ditutur pada konteks-konteks yang sesuai. Gitu. Ya, benar sekali ya Pak, karena bahasa ibu sendiri itu memiliki keunikan sendiri untuk menggambarkan identitas kita pribadi gitu Pak. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua nih Pak. Dari berjuta-juta nih Pak atau berbagai macam bahasa ibu yang ada di Indonesia khususnya Pak, Bapak ini menguasai yang mana nih Pak? Atau Bapak ini penutur yang mana nih paling sering gitu Pak dalam bahasa ibu? Ya, di Indonesia ada banyak bahasa ibu ya. Ribuan ya kalau tidak salah saya baca rilis terakhir itu ada ribuan bahasa ibu, dan saya karena saya sudah pernah mencoba hidup di berbagai komunitas ya, saya paling tidak bisa menutur ya paling tidak 3 bahasa ibu asli Indonesia. Apa saja tuh Pak? Saya lahir dan besar di Sumatera Barat, kemudian otomatis saya bisa berbahasa Minang sebagai bahasa ibu mungkin pada layer pertama saya dalam teori kebahasaan, mungkin dalam psikolinguistik layer 1 gitu ya, atau lapisan pertama itu mungkin bahasa Minang. Kemudian saya pernah hidup di Jawa Barat selama beberapa tahun, membaur di sana sehingga bisa bahasa Sunda juga sedikit-sedikit ya, walaupun sekarang sudah agak lupa. Kemudian bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia itu sangat mudah untuk dikuasai karena memang sebagai bahasa ibu ya, bahasa Melayu mungkin tepat dikatakan bahasa Melayu itu adalah bahasa ibunya Indonesia gitu. Karena memang sangat karena dijadikan ya cikal bakal bahasa Indonesia, maka semua orang saya kira bisa berbahasa Melayu. Kalau dari Bapak sendiri nih Pak, dari 3 bahasa tadi yang Bapak sebutkan, mana sih Pak bahasa ibu sendiri yang menurut Bapak tuh yang cukup sulit nih untuk dipelajari kalau menurut Bapak? Menurut saya bahasa di Indonesia gitu ya, atau dari segi pembelajaran bahasa ya, kita bicara sedikit tentang pedagogi dan psikolinguistik. Dalam konteks pemerolehan bahasa, ketika kita bicara bahasa ibu, sebenarnya bahasa ibu itu adalah bahasa yang kita peroleh ketika kita belajar berbahasa gitu ya. Ketika kita kecil kemudian kita belajar mengenal bahasa, maka itu bahasa yang pertama yang kita kuasai itu bisa disebut bahasa ibu dalam hal perkembangan psikologi seseorang. Namun dalam konteks kebahasaan, bahasa ibu mungkin dimaknai sebagai bahasa yang terdapat di berbagai macam komunitas yang ada di Indonesia. Saya kira bahasa-bahasa yang masih ditutur pada hari ini di Indonesia itu adalah bukti bahwa bahasa itu survive. Benar Pak. Karena banyak juga bahasa-bahasa ibu yang sudah punah ya, bahkan sudah tidak ditutur lagi oleh siapapun, bahkan oleh anggota komunitasnya sendiri. Kenapa? Ya biasanya bahasa-bahasa ini memang rumit, memiliki aturan-aturan tertentu, atau bisa jadi kosakata yang dimiliki dalam khazanah kebahasaan itu tidak
relevan lagi dengan perkembangan itu. Namun pada bahasa-bahasa ibu yang pada hari ini masih survive, saya kira itu mudah semua. Namun dalam konteksnya bahasa ibu kalau kita ingin kuasai ya harus ditutur. Kita harus hidup di tengah masyarakat yang menutur bahasa itu sehingga terserap gitu ya, ikut menjadi identitas kita sebagai penutur. Artinya mudah dan tidak mudahnya itu kembali lagi pada diri sendiri ya Pak. Betul. Bagaimana kita sering menuturkannya Ya. atau bagaimana juga kita menggunakannya itu untuk keseharian gitu. Semakin sering kita menggunakan, maka bahasa ibu sendiri maka semakin mudah untuk kita tuturkan. Nah, nih Pak, ada pertanyaan selanjutnya Pak. Menurut Bapak, apakah bahasa ibu ini masih perlu untuk kita lestarikan di zaman modern saat ini? Yang kita tahu nih, di zaman modern ini banyak sekali fenomena campur kode nih Pak. Campur kode. Iya, penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Nah, apa sampai hal ini juga mempengaruhi perkembangan bahasa ibu itu sendiri Pak? Bagaimana menurut Bapak? Ya, sebagai identitas, ya, sebagai identitas bahasa ibu perlu dilestarikan karena itu merupakan penanda ya siapa kita, dari mana kita berasal, dan nanti peradaban kita walaupun dibawa semaju apapun maka identitas tadi tetap harus tertinggal gitu, harus tetap membekas dan menjadi penciri siapa diri kita gitu. Kemudian tidak hanya itu sebenarnya, tidak hanya masalah kebanggaan, tidak hanya masalah keinginan kita untuk melestarikan itu, namun bahasa ya, adalah sebuah produk budaya. Di dalamnya terkandung nilai seni, nilai rasa yang melahirkan mungkin karya-karya yang tetap perlu dilestarikan dan bisa dinikmati sampai nanti gitu. Nah, mungkin dalam sejarah panjang Indonesia ya, mulai dari zaman kerajaan sampai sekarang itu banyak sekali karya-karya agung luar biasa yang mungkin tidak bisa lagi kita nikmati sekarang. Kenapa? Karena kita tidak memahami lagi bahasa itu gitu. Banyak sekali karya-karya mungkin yang bersifat kearifan, yang bersifat tunjuk ajar, yang mungkin sekarang sudah susah kita maknai. Kenapa? Kita tidak memahami lagi bahasa yang menjadi media karya itu manifestasikan gitu. Jadi harus kita lestarikan. Baik. Nah, sahabat bahasa, jadi apa yang disampaikan sama Pak Boni tadi itu merupakan salah satu gambaran untuk sahabat bahasa bahwasannya bahasa ibu sendiri itu memiliki peran penting untuk kehidupan kita, apalagi di sistem kebudayaan seperti itu. Karena semakin tidak banyak penutur, maka akan menimbulkan kehilangan-kehilangan sejarah gitu ya Pak. Jadi hal karya-karya yang sudah ada gitu, kita jadi sulit untuk mengartikannya gitu. Jadi jangan malu untuk menggunakan bahasa ibu. Karena saya sendiri ya Pak, waktu berangkat ke nasional itu ketemu sama teman-teman nasional, kendala mereka semua adalah banyak mengatakan bahwasannya bahasa ibu ini sudah sangat jarang digunakan karena penuturnya itu merasa malu gitu Pak. Padahal sayang sekali ya Pak, padahal bahasa ibu itu adalah salah satu kekayaan yang dimiliki negara kita. Seperti itu. Itu adalah kekayaan, kita harus bangga kan. Benar Pak. Nah, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apa dampak yang akan terjadi nih Pak apabila bahasa ibu sendiri itu tidak dituturkan Pak? Ya, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, mungkin banyak dampak sebenarnya. Yang pertama, bahasa ibu itu dalam konteks penggunaannya memiliki kedudukan sendiri biasanya ya. Bahasa ibu mungkin tidak kita pakai dalam forum-forum resmi atau di dalam situasi yang membutuhkan pemahaman yang universal akan suatu bahasa ya. Disitulah gunanya nanti kita memanfaatkan bahasa nasional atau bahasa internasional. Namun ketika bahasa ibu itu hilang, punah, maka kita akan kehilangan mungkin keakraban di antara sesama anggota komunitas ya. Kita tidak punya ciri khas lagi. Kita akan kehilangan kehangatan ya dalam berkomunikasi ya. Ketika kita komunikasi dengan teman, sama saja dengan orang di luar negeri misalnya, kita ngomong bahasa Inggris misalnya, kita akan kehilangan rasa kedekatan, rasa kehangatan. Kita akan kehilangan pemahaman ya akan siapa kita sebagai komunitas, akan sejarah kita yang telah lampau, akan karya-karya yang telah dihasilkan oleh penulis-penulis atau seniman-seniman di masa lalu yang diwujudkan dalam bentuk bahasa ibu tadi. Jadi bahasa ibu punya peran gitu. Bukan hanya untuk sekadar dilestarikan karena harus dilestarikan, tapi memang bahasa ibu itu punya peran sendiri, beda gitu. Jadi jangan sampai punah, dan saya kira Prodi Bahasa Indonesia dan himpunan mahasiswanya perlu
eh, memainkan peranan ya untuk Benar-benar Pak. memajukan jargonnya memajukan Melestarikan. melestarikan bahasa ibu, menguasai bahasa asing dan Hmm, ini menguasai bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, menguasai bahasa asing. Betul. Gitu. Nah, jadi sahabat bahasa, untuk kita menyambut Hari Bahasa Ibu Internasional sebentar lagi, pastinya mari kita galakkan gerakan untuk melestarikan kembali bahasa ibu kita, seperti itu ya Pak. Bahasa daerah-daerah yang ada di tempat teman-teman atau tempat sahabat bahasa berada, seperti itu. Nah, Pak, kita sampai nih di pertanyaan terakhir nih, Pak. Jadi kita mau meminta nih, bukan pertanyaan sih, lebih ke meminta kepada Bapak pesan untuk teman-teman sahabat bahasa semua yang ada di rumah, pastinya yang menyaksikan YouTube kita pada hari ini, siniar kita pada hari ini, agar tetap melestarikan bahasa ibu pastinya Pak. Silakan Pak. baik. Teman-teman semua, bahasa ibu adalah identitas kita semua. Di sana terkandung nilai rasa, terkandung keagungan karya-karya lama yang perlu kita lestarikan, maka jangan malu untuk memakai identitas kita itu dalam keseharian. Lestarikan ia, kalau perlu hasilkan karya-karya baru dengan media bahasa ibu tersebut, sehingga terdapat banyak momentum ya, atau banyak kesempatan bagi generasi muda nanti untuk terus menutur dan menikmati keagungan bahasa ibu tersebut. Baik, terima kasih Pak Boni atas waktunya pada hari ini. Pastinya apa yang kita sampaikan pada hari ini, sahabat bahasa akan berguna untuk sahabat bahasa semua. Dan ingat sekali lagi untuk jangan malu menuturkan bahasa ibu yang ada di daerah teman-teman semua atau sahabat bahasa semua, karena bahasa ibu adalah identitas paling utama dalam hidup kita berada di negara ini. Dan bahasa ibu adalah kekayaan dari negara kita tercinta ini, Indonesia. Terima kasih Pak Boni sekali lagi, terima kasih sahabat bahasa semua. Tetap saksikan dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Hima PBSI Umrah. Dan tetap saksikan siniar kita di episode-episode selanjutnya. Terima kasih Pak Boni sekali lagi, dan jaga kesehatan sahabat bahasa. Dan semuanya, salam literasi. Salam literasi.